Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagir Alidrus. Tentunya dalam program yang luar biasa dan spektakuler pastinya. Dalam program Sehat Negeriku. Alhamdulillah. Bagaimana pemirsa? Sehat bukan? Gimana puasanya dalam minggu-minggu pertama kali ini? Tentunya semangat. Harus dong semangat. Apalagi dalam keadaan seperti ini kita harus bersemangat serta berolahraga yang cukup pastinya. Walaupun berbagai macam aktivitas serta pekerjaan kita harus bersemangat terus dalam berpuasa. Halo pemirsa, dari tadi Bagir nungguin dokter yang janjian dengan Bagir, Dokter Syarif Alidrus. Belum datang nih, udah badan menggigil, semalam habis begadang, belum datang lagi dokter. Aduh. Gimana nih pemirsa ya? Assalamualaikum. Wah Allah dokter. Apa kabar Gir? Baik alhamdulillah dokter. Kenapa ente ini? Aduh dokter, Bagir masuk angin nih dokter dari semalam. Masuk angin? Masuk angin dari semalam. Biasa habis begadang karena begadang faktor-faktor terus ente ini. Iya makanya dokter. Masuk angin, duduk dulu, anak jelasin. Iya dokter. Aduh. Gimana ceritanya nih? Kok sampai masuk angin ente? Jadi gini dokter, biasa deh anak muda nih mungkin dokter ya. Anak muda malam begadang sampai larut malam. Jadi badan nih terasa lemas gitu, Kira-kira masuk angin kayaknya dok. Emang benar dok, apa sih definisi masuk angin itu dok? Jadi masuk angin itu ya istilah yang sudah populer di masyarakat Indonesia. Cuma di luar negeri sebetulnya terutama di medis itu nggak ada masuk angin. Jadi sebenarnya itu masuk angin itu dalam bahasa Indonesia itu nggak ada itu, dalam dunia medis itu nggak ada dok ya? Dunia medis nggak ada. Cuma kalau kita kaitkan dengan di dalam medis ada dua penyakit yang mirip-mirip dengan masuk angin. Gitu. Mau tahu apa aja? Apa aja dok kalau boleh tahu dok? Yang pertama istilahnya flu-like symptom, jadi penyakit yang seperti flu. Jadi misalnya keluhannya sakit kepala, terus demam, menggigil, itu yang termasuk keluhan flu-like symptom. Oh, keluhan-keluhan itu dok ya? Itu yang pertama. Yang kedua mau tahu nggak? Yang kedua adalah dispepsia atau gastritis. Dispepsia dok ya? Dispepsia itu gangguan pada lambungnya. Pada lambung. Oh itu bisa mengakibatkan tuh masuk angin kalau bahasa sekarang itu dok ya? Iya, jadi dua diagnosis medis ini tadi, dua penyakit yang ada dalam medis ini yang kita samakan dengan masuk angin. Jadi kalau nanya dokter masuk angin ini di luar negeri apa namanya? Ya dua penyakit itu tadi. Karena cuma di Indonesia istilah masuk angin ini. Oh jadi ini istilah-istilah masuk angin ini istilah-istilah orang Indonesia dok ya? Iya. Jadi masa angin masuk ke dalam tubuh, dikeluarinya gimana? Makanya itu dok. Terus dok kira-kira dok, dari faktor masuk angin itu ada dampak negatifnya tersendiri gak sih dok dari masuk angin itu? Dampak negatifnya ya kalau misalkan itu karena flu-like symptom tadi, karena infeksi kalau dibiarin lama juga nggak bagus, infeksi yang berjalan lama, makanya perlu ditangani. Dan juga berkaitan dengan dua diagnosis medis tadi, itu harus tiap orang, kalau Indonesia masuk angin ini ada beda-beda pengertiannya. Oh ada beda-beda sendiri? Iya, jadi misalkan kayak ikhtilaf juga tuh. Ente masuk angin, yang satu ngomong sakit kepala, yang satu sakit lambung, jadi kan beda-beda. Jadi itu keluhannya beda-beda ya dok ya? Beda-beda, bisa mulai ada yang sakit kepala, sakit perut, mual, ada yang batuk atau flu, itu semua dibilang masuk angin. Makanya harus dipisah dulu, nanti pengobatannya juga dipisah. Oh pengobatannya dipisah tersendiri dok ya? Iya. Masalah itu. Ada pencegahannya, ada pengobatannya juga. Tapi dok ya, dari masuk angin sendiri itu pencegahannya tuh dari bentuk apa sih dok? Pencegahannya, jadi yang pertama kita harus perkuat daya tahan tubuh kita. Mungkin seperti olahraga gitu dok? Olahraga yang cukup gitu. Terus suplemen yang mengandung vitamin C terutama. Itu vitamin C, vitamin B gitu? Enggak? Vitamin C terutama. Bisa dalam
Contohnya yang dalam habatus sauda atau jintan hitam ini. Jintan hitam atau madu atau suplemen-suplemen lain yang mengandung vitamin C. Oh, seperti itu, Dok. Jadi dari madu atau jintan hitam seperti itu bagus juga, Dok ya? Bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oh, kalau yang Bagir pernah belajar, Dok, itu memang jintan hitam itu adalah obat dari segala obat, Dok, kata Rasulullah. Nah, subhanallah, betul, dalam medis juga ada hubungannya. Oh, berarti pandangan syariat itu juga mencakup pandangan medis, Dok ya? Iya. Subhanallah. Jadi sebetulnya sekali. banyak, cuma yang baru diteliti, yang baru kali mungkin tidak semuanya masih ya. Oh, seperti itu, Dok. Iya. Tapi, Dok, kira-kira pengobatannya sendiri dari masuk angin itu Ya. seperti apa sih, Dok? Jadi pengobatannya istirahatnya harus cukup. Banyak istirahat kalau pas lagi masuk Oh, angin. jadi jangan begadang ya, Dok ya? Begadang-begadang. Begadangnya dikurangi. Itu Pola tuh- tidur kalau bisa sehari normalnya 8 jam. Kalau bisa tidur lebih awal jam 9, jam 10 itu lebih bagus karena nanti hormon-hormon ada yang aktif malam hari saat tidur. Kalau begadang akhirnya hormon-hormon itu terganggu nanti. Metabolisme juga terganggu dalam tubuh. Itu yang pertama. Itu, Dok. Yang kedua yaitu konsumsi suplemen atau vitamin. Jadi berarti kita harus mengkonsumsi vitamin yang banyak gitu, yang teratur seperti itu. Terus juga jangan begadang terus, Dok ya. Ya, yang ketiga ini makan harus tetap makan meskipun kadang saat masuk angin nggak nafsu makan. Itu, Dok, itu kadang-kadang tuh, Dok. Kadang-kadang kalau kita masuk angin tuh bawaannya males aja. Hidup aja udah males gitu. Gitu. Itu kadang-kadang itu faktor juga, Dok ya ternyata. Harus dilawan itu, kalau enggak masuk anginnya Nggak hilang-hilang tuh. tetap ada terus. Jadi harus makan dipaksa, terus makanannya yang bergizi, jangan makan sembarangan, nasinya banyak 2 porsi tapi nggak ada protein, Oh, nggak ada itu tuh sayur. kadang-kadang itu seperti itu di pondok tuh, Bro. Di pondok sering banget. Jadi nasinya karena buat apa ya? Karena kelaparan mungkin ajang balas dendam kali, Dok. Jadi nasinya setempek gitu. Itu bahaya juga, Dok ya. Iya, pokok yang berlebihan itu nggak bagus. Jadi harus seimbang, gizinya seimbang. Ada karbohidrat, ada protein, ada mineral. Ya istilahnya 4 sehat 5 sempurna kan, udah paham semua 4 sehat 5 sempurna kan. Tuh pemirsa, kalau pengen nggak tercegah dari masuk angin, itu kita harus makan vitamin yang banyak. Terus jangan lupa berolahraga, serta apa-apa yang dibilang dokter tuh harus kita lakuin agar pemirsa di rumah nggak masuk angin nih seperti Bagir nih. Aduh, Dok. Terus, Dok, kemarin tuh Bagir setelah masuk angin kan lemes, Dok. Terus Bagir dikerokin, Dok. Dikerokin. Itu kira-kira bagus gak sih, Dok? Badan tubuh itu? Kerokan itu sebetulnya bermanfaat, cuma harus dilihat dulu. Kerokan asalkan memenuhi aturan dari kesehatan yang standar. Oh, kerokan aja itu ada menurut standar segi medis, Dok ya? Ya, artinya nggak sembarangan kerokan. Alat-alatnya diatur, terus teknis kerokannya juga diatur, nggak sembarangan. Soalnya kadang-kadang juga tuh emang kalau orang kerok tuh udah ambil aja koin-koin gitu. Itu bahaya juga berarti, Dok ya? Bahaya. Terus tahu nggak sih kerokan itu gimana? Ya Apa kerok setahu Bagir, Dok ya, kalau orang ngerok ya main di kerok aja, yang penting merah aja tuh badan. Itu sebenarnya begitu apa enggak, Dok, cara pemakaiannya kerok itu? Kerokan itu kan tujuannya adalah memperlancar peredaran darah di kulit. Yang kecil-kecil itu dilancarkan dengan kerokan. Nah, cuma harus hati-hati juga kalau nggak sesuai, misalkan koinnya kurang bersih, terus kerokannya terlalu kenceng, itu juga pembuluh darahnya nanti pecahnya terlalu banyak. Oh, begitu bisa bahaya perdarahan tuh, Dok ya? juga, ya. Kadang emang kerokan itu lebih sering digunakan oleh orang tua, aki-aki gitu. Makanya anak muda seperti saya sebenarnya itu kurang bagus kayak kali dikerok gitu, Dok ya? Ya boleh sih, jadi yang pertama asalkan sebelum kerokan yang mau ngerokin itu dibersihkan dulu, cuci tangan dulu. Cuci tangan dengan air dan sabun, kemudian koinnya juga dibersihin dulu, dicuci dengan air dan sabun juga. Setelah itu baru dikerok di punggungnya, pelan-pelan diatur dengan kekuatan dari yang dikerok.
Kalau terlalu kenceng nanti juga pembuluh Itu darah. ada bentuk tersendiri gak sih dok? Maksudnya ngerok itu apa lurus, apa udah muter-muter aja yang penting merah apa gimana? Yang paling bagus ya ke samping, horizontal. Oh horizontal, jadi lurus gitu dok ya? Iya sebetulnya nggak ada yang resmi aturannya begini-begini. Oh, Cuma yang lebih bagus yang kerokannya ke samping. Kemudian harus hati-hati juga orang kerokan itu kalau yang dia ada luka sebelumnya atau habis operasi harus hati-hati karena takutnya infeksinya masuk ke luka bekas operasinya itu. Kemudian yang nggak boleh kerokan yang nomor 2 itu kalau punya gangguan pembekuan darah, gangguan darahnya yang kalau luka nggak sembuh-sembuh, bisa keluar darah terus. Kan normalnya itu dari sistem kalau ada luka bisa berhenti sendiri lukanya dalam beberapa detik. jadi banyak juga ya bahaya-bahaya tentang kerokan gitu dok ya, yang harus kita nggak boleh pelajari. sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Tuh pemirsa di rumah, jadi kalau misalnya pengen ngerok, itu harus cuci dulu koinnya, jangan koin-koin pinggir-pinggiran diambil dok ya. Waduh bahaya Bisa tuh. tetanus ntar. Tuh pemirsa, jangan lupa tuh. Terus jangan lupa dicuci dok ya. Iya. Dicuci dan jangan lupa ikutin instruksi dokter. Betul dok ya. Dok, itu dia ngomong-ngomong dok tentang kerokan. Bagir banyak yang bertanya dok tentang bau mulut nih dok. Tadi Bagir sempat jalan kemana-mana, mulut bau banget mulutku bau banget gitu. Itu kira-kira tuh bau mulut apalagi dalam keadaan puasa seperti ini dok ya. Iya. Maksudnya puasa seperti ini mungkin mulut bau tuh suatu wajar gitu dok. Cuman kan kita agak sedikit risih gitu dok. Itu kira-kira bau mulut itu sendiri penyakit apa bukan dok? Apa? Bisa penyakit, bisa bukan. Oh bisa bukan dok? Iya. Oh tahan dulu dok. Pasti pemirsa di rumah ini udah nggak sabar nih. Apakah bau mulut itu penyakit apa bukan nih? Ya, pemirsa pasti udah nggak sabar. Saya juga nggak sabar nih pemirsa. Makanya pemirsa pantengin terus TV, Dalwa TV. Tetap di Sehat Negeriku. Amin.